Camtalkers, perkenalkan nama saya Arlan Juarsa. Pasti udah tahu kan? Kalau belum tahu tanya temen sebelah lo dong. Sekarang gue ada di acara Camtalks. Seru banget nih acara. Soal apa? Ya lu kan tahu gue fotografer kan? Nah ngomongin soal fotografi. Program ini selama 1 jam ke depan kita akan membahas soal fotografi. Mulai dari fotonya, fotografernya, tipsnya apa, dan banyak lagi. Pokoknya bermanfaat banget. Oke, nah saat ini gue akan membahas sedikit soal fenomena sejak adanya sosial media, fotografi itu menjadi booming. Entah itu profesinya dan juga hobi. Banyak orang yang jadi hobi fotografi karena, wah gue bisa foto pakai handphone, pakai kamera murah gitu segala macam, dan banyak medianya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Nah, semua orang bisa foto bagus, apalagi didukung dengan aplikasi-aplikasi mempercantik foto. Kita selfie yang muka kita biasa-biasa aja bisa jadi cantik. Kalau gue jadi tambah ganteng ya. Oke, kemudian kamera sekarang canggih banget. Kamera dengan harganya lumayan terjangkau, tapi sudah banyak fitur-fitur yang bisa dipakai untuk, wah ini kayaknya foto hasil fotografer profesional nih. Karena di kameranya sudah ada fitur-fitur teknologi canggih. Kayak misalkan tangan kita yang biasanya tremor atau getar, kayak gini. Terus tiba-tiba pakai kamera canggih jadi stabil. Terus udah gitu kita pengen apa, istilahnya zaman-zaman sekarang tuh ada bokeh, belakangnya blur. Handphone aja sekarang udah bisa bokeh. Nah, sekarang tidak hanya itu, banyak juga jenis-jenis fotografi. Ada stage photographer, kayak gue stage photographer, ada stage photography, ada food photography yang fotoin makanan, ada apa lagi, landscape photography, kemudian ada model human interest gitu ya, stage photography, dan kemudian ada juga minimalism photography. Nah, apa sih minimalism fotografi gitu? Nah, sebelum itu gue mau membahas sedikit soal basic-basic fotografi ya. Mungkin terdengar kok tahu ya, tapi memang gue tahu gitu. Jadi fotografi itu memang basicnya ada 3 elemen. Satu, shutter speed. Yang kedua, ISO. Yang ketiga itu aperture. Nah, 3 itu. Nah, 3 ini sangat berkaitan di mana membuat foto menjadi bagus atau tidak, menjadi layak dilihat atau tidak. Wah, ini kegelapan nih. Nah, kadang-kadang saya sering suka dapat pertanyaan nih. Ini kok kegelapan sih? Oh, mungkin ini ISO-nya kurang tinggi. Atau kok ini blur sih, Mas? Oh, mungkin ini shutter speed-nya kurang tinggi, kurang besar. Jadi banyak hal-hal yang mulai dari basic sampai advance itu kita bisa bahas di Camtalks ini. Nah, balik lagi soal jenis fotografi. Tadi yang terakhir gue sebut adalah minimalism fotografi. Fotonya kayak apa kalau minimalis gitu ya? Mungkin kayak isi dompet gue yang minimalis itu di foto tuh jadi, wah nggak ada isinya nih, minimalis, kasiannya. Nah, hari ini, di edisi ini, di episode ini gue akan mengundang salah satu fotografer. Dia memang mendalami minimalism fotografi. Tapi sebelum itu, kita nonton yang satu ini dulu ya. Kata minimalis menggambarkan konsep yang mengacu pada karya seni yang dipreteli atau breakdown, sampai fitur-fiturnya yang paling mendasar. Fotografi minimalis merupakan jenis fotografi dengan konsep jumlah objek atau komponen foto, termasuk warna, bentuk, garis yang seminimal mungkin atau sesedikit mungkin, serta memiliki area kosong yang cukup luas. Meskipun terlihat sederhana dan dengan mudah, mengambil foto minimalis yang bagus terkadang dapat lebih sulit dari yang kamu pikirkan. Mencari subjek, sudut, dan komposisi yang tepat dapat memakan waktu dan eksperimen. Tetapi saat kamu mendapatkannya dengan benar, hasilnya akan sangat luar biasa. Nah, udah lihat kan video tadi? Nah, ini sekarang kita akan ketemu langsung dengan bintang tamunya, Mbak Paramita. Halo Mas Arlan, apa kabar? Aduh, sopan banget. Aduh, nah sekarang gue mau tanya-tanya nih sama Mbak Mita yang notabene adalah minimalism photographer. Mau tahu minimalism itu maksudnya apa sih? Mbak, maksudnya minimalism fotografi ya? Iya, itu apa sih? Minimalism fotografi itu tuh
kayak tentang bagaimana kita memasukkan elemen penting dalam frame sih. Kayak kan judul aja udah minimalis ya. Jadi kita memasukkan elemen sederhana gitu ke dalam frame. Jadi nggak terlalu banyak subjek atau objek apapun sih. Oh, jadi dalam satu foto itu sebetulnya objek utamanya tuh satu, yang lainnya sebenarnya nggak terlalu penting. Iya, itu sih negative space, kayak ruang kosong gitu. Oh gitu ya, baru tahu. Udah berapa lama jadi fotografer minimalism ini? Kurang lebih sih 2 tahun sih mas. Oh iya. Terus kenapa kok bisa tiba-tiba suka? Ya karena kan dari Instagram sih mulainya kan, mulai booming aja tuh dari 2016 ya, mulai banyak yang jadi fotografi segala genre sih ya. Iya, iya. Cuman ya mungkin lebih tertarik ke minimalis karena biar nggak terlalu rame kali ya feeds-nya, kan zaman sekarang udah mulai ngerapiin feeds. Jadi ya, kalau di gitu. Instagram tuh Jadi, feeds-nya itu kan ada 333. Itu tuh kalau seragam gitu ya. Iya. Jadi kelihatannya orang lihat, wih keren ya. Nah, yang bikin unik dari minimalism fotografi ini apa sih? paling sih jadi bentar mas. Terpana Lanjut aja ya. Jadi yang terpenting sih gak ada ya, cuman buat minimalis kan untuk menonjolkan subjek ya. Yeah. Jadi paling kita pilih subjeknya yang benar, terus lalu kita taruh di objeknya itu yang positive space-nya. Jadi kayak kan tadi negative space-nya itu kayak ruang kosongnya. Nah, subjeknya ini sebagai positive space-nya. Jadi sekecil apapun subjeknya itu, ya yang penting itu akan menonjol sih karena udah dimasukkan ke dalam negative space-nya itu sih. Kedengarannya rumit ya. Iya. Ini menarik sekali, ini bisa dibahas lebih panjang lagi, makanya jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut membahas lebih dalam lagi soal minimalism. Fotografi. Ya. Oke. Rapi banget fitsnya, cuman lagi nyoba ke warna-warna kalem kayak pastel mungkin, atau warna-warna yang nggak terlalu banyak sih, nggak ngejreng gitu. Nah, balik lagi di Camp Talks bersama saya Arlan dan masih bareng bintang tamu kita Mbak Mita. Mau menanyakan lagi lebih dalam soal minimalism fotografi. Tadi udah sempat nanya sedikit-sedikit, tapi masih ada yang kayaknya gue masih penasaran gitu. Kenapa sih masih dari sekian banyak jenis fotografi, kenapa milihnya minimalism fotografi gitu? Kenapa ya? Kenapa tuh? Karena dari segi teknik aja tuh komposisi sederhananya kali ya. Iya, iya. Itu lebih bervariasi dan lebih fleksibel. Contohnya tuh kayak ya dia tuh nggak perlu punya kamera mahal. Yang tadi aku dengar di belakang, Mas Arlan ngejelasin ya nggak perlu punya kamera canggih atau gimana. Pakai handphone pun bisa. Bisa smartphone fotografi kan. Oke. Terus jadi yang penting sih komposisinya yang pas dan dari sudut pandang yang unik aja tuh udah bisa ngasilin foto yang bagus. Gitu. Jadi tergantung emang yang ngambilnya kali ya. Jadi foto kamera sih nggak terlalu penting. Sebelum menyukai minimalism fotografi ini, sebelumnya suka ada jenis lain nggak? Jenis fotografi yang gitu? Belum sih. Belum ya. Jadi waktu gue pengen foto ini ya, gitu ya. Dengan jenis seperti ini akhirnya terbentuklah. Oh, yang gue suka foto ini minimalis. Genrenya beda, kayak street fotografi. Oh. Iya, false fotografi gitu sih. Oh gitu. Jadi ada orangnya atau apalah objek kecil-kecil gitu? Macam-macam sih. Aku biasanya kadang misalnya kayak dia malah gitu kan. Zaman sekarang udah ada kan yang setengahnya langit atau burung-burung mungkin. Iya. Terus atau objek manusia kayak Mas Arlan bisa tuh di kosong gitu sendiri. Bisa jadi dikombinasi. subjeknya. Oh, jadi human interest foto tapi bisa juga diarahkan ke minimalism gitu ya. Wah, ternyata udah bisa ya jadi minimalism photographer ya. Makin seru ngobrolan kita nih Camp Talkers. Jadi ternyata minimalism fotografi itu ya susah-susah gampang. Ada yang gampang, ada yang susah.
Nah, gue makin penasaran nih, harusnya seperti apa sih? Kita lihat yuk, VT soal minimalism fotografi. Gerakan minimalis dimulai di abad ke-20 dan dapat ditemukan di seluruh bentuk dalam karya seni. Meskipun terlihat sederhana dan terdengar mudah, mengambil foto minimalis yang bagus terkadang dapat lebih sulit dari yang kamu pikirkan. Idenya adalah mengerjakan karya seni dengan jumlah warna, bentuk, tekstur, dan garis minimal mungkin. Konsepnya tidak mudah untuk dijelaskan, sama seperti melibatkan beberapa pemikiran abstrak. Dan hal ini dapat diinterpretasikan menjadi banyak hal. Wah, seru banget kan tadi ya. Ternyata begitu tuh cara kerjanya ya. Jadi pengen nanya lagi nih. Tadi kan kamu kan di Instagram tuh lumayan banyak loh followersnya itu ya. Nah, apakah followers kamu itu jadi banyak tanya atau jadi aku pengen dong kayak Kak Mita nih apa foto-foto minimalism gitu, gimana, banyak gak sih? Lumayan sih, banyak. Kayak kalau misalnya habis upload foto sih langsung, Kak di mana nih, Kak di mana? Nanya gitu ya? Iya, atau Kak pakai kamera apa, atau paling kayak gitu sih. Jadi ya mungkin dari situ juga jadi yang, apalagi aku sempet beberapa foto sih kayak yang iPhone only ya. Jadi kayak, Kak pakai kamera apa, aku bilang HP kok, langsung wah beneran tuh langsung. Jadi iya, jadi mungkin mereka jadi lebih tertarik, wah ya udah nih mumpung nggak ada kamera juga, jadi pakai HP aja. Termotivasi gitu ya, karena nggak pakai kamera canggih kan, pakai handphone aja itu bisa gitu. Yang fokus jadi minimalism fotografer tuh nggak perlu modal banyak, yang penting tahu rumus-rumus komposisinya dan harus follow Instagramnya Mbak Mita ini gitu. Nah, kalau balik lagi nih ke Mita sendiri, kalau Mita itu ciri apa sih? Jadi misalkan kalau orang ngelihat foto, ngelihat fotonya Mita, wah ini Mita banget nih gitu. Kalau orang ngelihat foto saya kan selain selfie ya, yang narsis gitu, ada foto stage yang black and white gitu. Nah kalau Mita sendiri ciri khasnya apa? Mungkin lebih ke warna kalem kali. Oh, aku gitu. nggak, iya. Aku juga, ya emang sih belum semua rapi banget fitsnya, cuman lagi nyoba ke warna-warna kalem kayak pastel mungkin, atau warna-warna yang nggak terlalu banyak sih, nggak ngejreng gitu. Oh, Iya. kayak pastel gitu ya, kalem tuh ya. Jadi biasanya kalau misalkan ada nggak ya, gue mau moto atau lagi itu spontan, ini kayaknya lucu nih di foto ini. Lebih sering mana? Maksudnya Lebih sering spontanitas apa di set dulu mau foto? spontanitas sih kebanyakan. Oh, lagi nongkrong Lewat, di mana lagi sering gitu? banget lagi jalan, lihat spot kayak itu bagus. Oh, jadi bisa iya, bentar ya, ganggu dulu, gue mau foto dulu nih. kurang lebih sih. Nah, yang ini yang paling sering dipertanyakan, gue juga pengen tahu, ada teknik khusus nggak sih untuk ngambil foto? Tekniknya sih gak ada ya, cuman paling ada beberapa tips aja kali. Ya yang pertama itu tadi, keep it simple ya. Maksudnya keep it simple tuh nggak berarti biasa aja gitu fotonya, cuman tetap menarik. Terus yang kedua, yaitu yang apa tadi aku jelasin, yang negative space itu tadi harus include itu. Kalau yang Jadi itu sangat berperan penting sih. jadi kalau yang aku baca ya, negative space-nya itu harus lebih dominan daripada positif. Betul banget. Harus lebih dominan dari subjeknya yang akan kita tonjolin itu. Pinter juga gue ya. Gue akan jadi lebih pinter lagi nih kalau abis ini kita ngobrol lebih seru lagi. Oke? Sorry, bahasa Inggrisnya jelek jadi jelasin. Ya pokoknya yang menggambarkan foto itu aja ceritanya kan. Kayak orang sendiri gitu. Balik lagi di Camp Talks bareng gue Arlan dan Mita sebagai minimalism photographer. Nah tadi udah ngomong ya sama Mita soal minimalism photographer. Gue penasaran, Instagrammu tuh apa sih? Instagram. Iya, akunnya. It's Mita. It's Mita. Kita bisa lihat hasil karyanya Mita di Instagramnya. Boleh kita intip ya? Ya, search ya Mits, M-I-T-S. MITA. M-I-T-A, Mits, Mita. Wih. Nah, tapi di sini ada nih foto-foto yang menarik yang
yang kayaknya ini minimalism fotografi ya. Nih, ini gue suka banget yang ini nih. Happy Mind, Happy Life. Wih, kayaknya motivasi banget nih. Mungkin Mita Teguh namanya ya. Oke, nggak ada yang di sini Paramita Rusadi namanya. Ya, jadi di foto ini, kalau ini lihat ya fotonya, she designed the life she loved. Ini buku apa notes gitu atau notebook? Buku gitu sih. Buku, ada bacaannya gitu ya. Terus ini sebelahnya ada susunya. Terus ada bunga, ada laptop. Ini ada blanket ya, ada selimut. Iya. Ini gimana sih bisa kepikiran bikin gini terus udah gitu, ini kayaknya lucu nih, gue foto, gue susun gitu, gimana? Awal mulanya kepikiran untuk foto ini? Ya, suka nyari-nyari yang, wah kayaknya nih estetik nih. Maksudnya kayak bagus nih buat diambil, maksudnya ya udah susun di, ya udah. Itu idenya kebetulan pas lagi ngerjain sesuatu? Iya, kebetulan. Oh, itu kebetulan. Terus ini pakai kamera apa? Itu sih pakai handphone deh kalau nggak salah. Oh, oke, handphone. Iya. Terus ini cahayanya dari? Ya di editing sedikit lah. Oh, tapi cahaya apa? Dari ruangannya. Dari ruangannya. Oh, jadi ada jendela di sebelah sini gitu ya? Iya. Iya, kreatif banget ya ini. Kalau ngeliat, kita lihat foto berikutnya. Yang ini nih keren banget nih. Best Sampai foto di nih. tag Explore Jakarta. Oh ya? Wow. Ini judul captionnya, the less I needed, the better I felt. Dalam banget ya. Fotonya minimalis tapi kata-katanya dalam. Artinya apa? Arti dari captionnya. Kalau foto nanti bisa kita bahas. Semakin sedikit saya butuh. Ntar bahasa Inggris saya jelek jadi jelasin. Iya, pokoknya yang menggambarkan foto itu aja ceritanya kan. Kayak orang sendiri gitu. Jadi the less. Oh, ngerti. Semakin apa namanya? Saya kebutuhan gue tuh gak banyak kok. Iya. Nah itu semakin bebannya semakin berkurang dan semakin nyaman hati dalamnya, Fredrik ya. Nah ini di mana sih? Kok bisa kayaknya di atas Jakarta gitu, terus ada jendela gede banget, terus backgroundnya ada gedung-gedung. Itu di Ciputat Artland, di Lotte Mall, Lotte Avenue. Emangnya ada space kosong gitu di sini bisa foto? Ada di lantai 11 ya kalau nggak salah. Itu untuk pameran biasanya. Kebetulan lagi kosong. Lagi kosong. Jadi Iya bisa foto deh. Tawarin sama security-nya malah. oh iya, Iya biasanya banyak mbak yang foto di. mungkin sekretarnya habis itu minta nomor telepon saya. Jadi yang keren dari foto ini adalah dia mengcapture juga bayangan yang terpantul dari lantai. Jadi kan kaca si jendelanya itu simetris gitu. Kayaknya itu juga salah satu kunci dari minimalism fotografi adalah simetri ya. Iya. Terus di bawahnya si apa reflection atau pantulannya itu diambil juga sehingga oh keren deh. Kita lanjut ke foto berikutnya ya. Itu benar-benar no filter loh. No filter. Oh gitu. Caption ini pakai hashtag no filter loh. Begitu ntar ditambahin. Iya, biar kelihatan wah gila emang jago banget. Nah ini yang ketiga nih, ada ini kayak di opera room gitu ya, teater ya. Ini di mana nih? Masih lokasi yang sama, tapi Oh, di dalam. Ini ya di Artpreneur itu ya? Iya, Ciputra. Gue kan gaul jadi tahu kalau dia sebut apa. Jadi ini Masih muda ya? Iya masih muda, cuma beda 15 tahun kita. Jadi ini foto yang ini caption it feels good to be lost in the right. Jadi menyenangkan kalau tersesat di kanan. Ya, itu maksudnya it feels good to be lost in the right. Oh, the direction. Oh iya iya, maaf ya, ngarang dikit. Kurang. Oke, jadi di foto ini dia ada di tengah-tengah bangku-bangku teater yang seragam, si bangku-bangkunya warna merah. Terus ini kamu sendiri nih. Iya. Jadi si Mitanya ada di tengah. Terus begitu, ya ini positif apa namanya? Positive space-nya. Positive space-nya itu sebenarnya kamu yang di tengah ini kan. Negative space-nya adalah kursi dan kawan-kawan. Nah, ini kalau Yang tone-nya rata gitu. oh, tone-nya rata jadi misalnya ini semua sama ya. Iya. Ini pakai handphone juga nih? Iya. Pas ke situ bawa kamera, tapi Nggak kepake? iya. Sebenarnya sampai disuruh ngambil. Oh, Disuruh gitu. ngambil sama yang penjaganya. Ambil kamera sana gitu?
Kalau bawa kamera silakan aja Mbak, biasanya boleh kok foto. Terus nggak perlu Males Pak. deh ke parkiran ya udah. Nggak perlu Pak, saya udah jago Pak, saya pakai handphone aja, nggak kayak Pak. Gitu dong. Oke. Nah ini yang keempat, ini saya sendiri yang pengen membahas karena menarik sekali. Ada suatu buku kosong, terus udah gitu ada tulisannya people go but how they left always stays. Terus udah gitu fotonya hanya di highlights di tulisan itu aja dengan cahaya yang muncul, kayaknya ini dari jendela ya. Jadi ada cahaya yang muncul terus itu. Jadi kayak orang tuh lebih fokus ke situ. Negative space-nya udah nggak dipedulikan gitu. Nah ini kok bisa kepikiran gini sih foto gini? Ini di adjust lagi nggak sih bukunya biar sesuai dengan cahaya? Enggak sih, cuman justru karena lagi buka, ada cahaya, ya udah foto. Bagus nih kayaknya. Jadi pakai handphone juga nih ya? Iya. Betul. Kamu kalau jadi anak muda terus kreatif mau pakai apapun juga. Yang terakhir, yang ini agak mewah nih fotonya nih. Ini life is special, enjoy it one step at a time. Jadi nikmatin aja, tapi sekali-sekali ya, sedikit demi sedikit. Ini ada tangga, arsitekturnya bagus. Kamu kuliahnya arsitektur? Iya betul. Jadi sangat menikmati. Jadi tahu nih kalau misalnya arsitek yang bagus tuh yang mana ya. Oke. Ini ide gimana? Kenapa nggak mitanya di bawah atau di samping sini? Kenapa gue di sini aja deh? Kayaknya lebih bagus fotonya. Karena biar kelihatan lagi, maksudnya kan kayak kalau dari situ kelihatan tuh strukturnya gimana tuh lingkarnya. Kalau dari atas kan kayak ya nggak begitu. Inilah cuman lingkaran aja gitu kan. Oke. Karena lampunya mau dapetin lampunya juga. Oh, lampu yang tengah ini ya? Iya itu bagus Oke. banget sih lampunya. Oke. Makin menarik, masih banyak nih. Masih banyak banget yang pengen ditanya. Kita akan kembali setelah satu ini. Konsepnya dia mau gimana atau dia mau foto yang terang atau yang gelap, karena buat ngatur kayak ISO-nya atau itu kan tergantung. Iya. Jadi semakin gelap semakin tinggi kan. Fotografi minimalis merupakan jenis fotografi dengan konsep jumlah objek atau komponen foto, termasuk warna, bentuk, garis yang seminimal mungkin atau sesedikit mungkin, serta memiliki area kosong yang cukup luas. Nah, sekarang waktunya Cam Talks Mel. Kamu malu-malu gitu loh. Banyak yang mau nanya nih. Ternyata acara ini penting banget sampai banyak yang pengen nanya. Pengen tahu banget. Ya, kita bacain ya. Pertanyaan pertama nih dari Twitter, masuk ke Twitter kita nih. Coba kamu bacain. Coba bacain. Iya, coba baca. Apa saja yang harus diperhatikan dalam mengambil foto minimalis? Jadi gini nih. Iya, apa saja tuh mas? Enggak, ini bagian kamu. Jadi gimana tuh? Yang pertama tuh keep it simple. Ya simple nggak berarti nggak menarik. Oke. Jadi tetap komposisi kesederhanaannya aja. Terus yang kedua itu includes lot negative space. Itu kayak banyak ngisi ruang kosongnya. Jadi harus masukin ruang kosongnya itu lebih banyak. Jadi yang banyak hatinya yang hampa harus diisi ya. Jadi minimalism tuh itu. Jadi untuk menunjukkan subjeknya aja. Yang tadi. Ngerti nggak Mas Basronais? Saya sih ngerti. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih dari Icut Putri 17. Icut Putri 17. Pasti umurnya 71 nih. Oke, kamera yang pas untuk foto minimalis. Apakah harus kamera canggih atau harus fotografernya cakep? Yang kedua kali ya. Gimana? Enggak lah. Enggak sih, enggak harus canggih karena kayak tadi banyak kan hampir semua fotonya aku pakai HP aja sih. Jadi yang penting cara komposisi yang pas sama cara pengambilan yang unik aja sih. Itu bisa jadi engaging itunya. Tuh gitu Mbak Icut. Jadi Icut tadi apa kata? Icut tadi apa kata Rudy? Bukan. Jadi katanya pakai handphone apa aja bisa gitu. Tapi kalau punya handphone canggih, punya kamera canggih, lebih baik. Tapi kalau pakai handphone no problem. Karena sekarang juga handphone ada 24 megapiksel. Iya benar. Ada namanya canggih-canggih deh. Ini pertanyaan ketiga masih dari Twitter. Akunnya namanya Film Negara.
Filman Negara, iya ya. Ya, Oke. typo yang nulis. Cocoknya efek apa yang digunakan untuk foto gedung? Efek itu mungkin maksudnya filter apa gitu Iya. kali ya? Sebenarnya mah tergantung ya, kan itu selera Iya. efek ya. Jadi dia mau fitsnya mau gimana. Jadi ya itu terserah kalian masing-masing sih. Kamu sendiri suka pakai ngedit gitu, suka pakai filter langsung dari Aku Instagram biasanya atau ada aplikasi Paling khusus? nambah dari Visco atau Snapseed sih. Oh, Visco, aku juga suka pakai Iya. Snapseed. Iya. Kalau Visco itu biasanya warnanya dibikin tone-nya dibikin Iya. lebih menarik gitu ya. Lebih rata gitu kan. Lebih rata, oke. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih, kayak udah gila nih, kita happening banget acaranya segitu banyak yang nanya ya. Ih, Dari Ayu Setia Love You. Begitu. udah setia, love you lagi, pasti orangnya setia banget, love you too. Apakah diperlukan cahaya khusus, pencahayaan khusus, dan ruangan yang akan digunakan? Nah, itu juga tergantung dong kan. Mau ngambilnya konsepnya dia mau gimana atau mau foto yang terang atau yang gelap. Karena buat ngatur kayak ISO-nya atau itu kan tergantung. Iya, iya. Jadi semakin gelap semakin tinggi kan. Nah, kalau kita sendiri, lebih kemana? Apanya nih? Pakai pencahayaan sendiri atau dari available lights gitu atau gimana? Sebenarnya sih lebih suka dari available light ya, karena lebih kayak natural aja fotonya, jadi nggak terlalu banyak nyeting kamera. Oh, berarti kalau Jadi kita udah- lebih senang foto di siang hari. Iya, jarang sih kalau malam, Foto malam. jarang banget. Apa namanya, satu, foto itu nggak perlu pakai kamera canggih seperti Mbak Mita, banyak sekali ya fotonya pakai handphone. Terus pencahayaan tergantung selera ya, jadi misalkan ada yang mau ngeset pakai lampu kamar bisa, atau pakai kalau siang buka aja jendelanya lebih natural. Kemudian apalagi tadi ya, tadi si Icet itu apa katanya? Kamera sih dia nanya. Kamera tadi itu. Jadi minimalism fotografi itu sangat sederhana, keep it simple tadi ya. Iya. Keep it simple, jadi gampang deh pokoknya. Ntar gue juga mau coba-coba nih. Biasanya gue foto orang nih, tapi pengen kombinasi ini sekarang. Kalau aku tuh objeknya harus manusia, kalau enggak. Nah, sekarang pengen belajar dari Mita, makanya dari tadi ngobrol-ngobrol tuh kayaknya lucu juga nih kalau foto orang tapi dikombinasikan dengan minimalism itu, gitu. Nyari space kayak apa ya? Oh, di sini rame ya. Iya. Jadi misalkan ada Dicopot dulu. kita copot nih kan jadi biru nih, terus Iya, nanti foto. ada Tuh, berdiri di foto. tengah juga bisa. Jadi Iya. ngambil perspektif. Iya, jadi ada foto ada kepalanya Mas Ipin itu segini tuh kan, Iya. kan menarik kan? Atau tangannya doang kan biasanya zaman sekarang. Iya, dia lebih cakep pada mukanya ya. Iya. Jadi misalnya segini itu semuanya biru. Itu kayak menarik, itu still caption. Iya. Gimana bayar cicilan hari ini ya, gitu ya. Oke. Bisa. Kalau minimalism fotografi itu bisa dapat duit nggak sih dari situ? Bisa sih mungkin kalau ikut kontes. Oh, ada Kayak kontesnya ya? foto- Iya, aku beberapa kali sih baru lihat ada foto hunt gitu kan. Oh. Acaranya terus bisa jadi dipilihin lokasinya kayak misalnya dengan apa. Jadi seminimalis mungkin sih fotonya yang menang ya udah dapat hadiah gitu. Jadi di-upload kayak di websitenya gitu sih. Oh gitu, itu ada komunitas juga ya? Ada sih biasanya banyak kali yang ikut kayak gitu dari komunitas. Gantian dong, tanyain dong. Apa ya? Apa loh? Aku tuh harus Biasanya perhatian loh. Mau tahu apa kak? Mau tahu diri sendiri, senang banget loh, karena saya itu kan ngerasa ganteng gitu ya. Kok nggak percaya gitu sih? Saya itu kan ngerasa ganteng gitu. Jadi senang foto diri sendiri, terus ngeliat fotonya hasilnya gitu. Gitu, jadi senang lah saya foto orang, foto diri sendiri. Nah sekarang kalau Mita inspirasinya gitu ya, kan tadi udah ngomong si Carlos itu. Kalau lokal ada nggak sih fotografer lokal yang taste-nya mungkin mirip sama Mita? Belum ada sih. Belum ada ya? Mungkin belum nyari lagi kali ya di Instagram. Nanti mungkin ketemu juga. Iya. Kalau yang lokal sih. Oh atau ada nih sebelah saya ya? Oh ya, nanti saya akan lokal. bikin account khusus minimalism fotografi by Arlan. Ya. Ini benar ya, nanti jadi dia setelah ngobrol ini jadi tahu nih, oh bisa menyerap ilmu nih, nanti pulang sini apa yang bisa difotoin ya, misalkan tangan doang, dipersonalin mobil, gimana bisa jadi minimalis ya. Udah panjang lebar, udah ngomong inspirasi, udah tanya jawab, udah dapet Twitter banyak banget, wah ini emang keren banget lah ya. Terus udah gitu,
Kita akan masuk ke pembicaraan berikutnya. Soal apa? Makanya tunggu aja. Lagi tertarik ke minimalism aja. Jadi ya harus sih. Ya. Harus belajar. Biarpun udah bisa pun harus ngasah lagi sampai jauh lebih bisa. Halo Camtalkers, balik lagi di Camtalks bareng Arlan dan Mita. Ada pertanyaan-pertanyaan khusus lagi nih yang pengen gue tanya sama Mita nih. Jadi ini kayaknya penting banget nih untuk mengasah ya seni fotografi apapun itu ya, mau minimalism, mau stage fotografi atau apapun, kita harus tetap belajar gitu. Kadang-kadang suka ada tuh, wah udah jago, udah banyak followersnya kan, suka barometernya jumlah followers. Nah, udah followers banyak, udah nggak usah belajar lagi, udah gue gini aja. Menurut Mita harusnya gimana sih? Ya tetap belajar lagi sih, karena aku juga masih belajar. Jadi mau coba-coba yang lain gitu, kayak berubah genre gitu. Cuman emang sekarang lagi tertarik ke minimalism aja. Jadi ya harus sih, harus belajar. Biarpun udah bisa pun harus ngasah lagi sampai jauh lebih bisa gitu. Kalau misalkan abis ini ya sudah bosen nih minimalism fotografi atau masih senang sih tapi pengen nyobain yang lain, kira-kira genre atau jenis fotografi apa yang pengen kita pelajari? Street fotografi sama folk sih, karena agak sulit ya. Apa tuh yang keren? Fox? Iya. Apa tuh? Itu kayak lebih ke hubungan interaksi manusia dengan alam kali ya. Oh jatuhnya. gitu. Iya, jadi itu belum sempet dicoba tapi pengen sih. Baru dengar tuh, tulisannya gimana? Fox? Folks. Oh kayak jenis lagu itu? Ini kan ada jenis lagu Fox juga kan? Berarti kayak kalau interaksi manusia dengan alam, kalau aku foto sambil meluk pohon, enggak ya? Maksa ya, oke. Fotografi juga pengen belajar sih. Iya, itu kayak. Itu seru banget dan tantangannya berat karena orang kan nggak kenal tiba-tiba kita fotoin. Iya, aktivitas jadi di jalanan aja sih. Iya. Nih, Mit, ada 14 foto arsitektur yang temanya minimalism juga, tapi yang ngambil itu sepasang kekasih. 14 foto nih. Menarik tuh kayaknya. Iya, kita harus lihat nih, kayak apa sih, romantis pasti nih. Bikin melongo katanya nih. Kita lihat, wah yang ini menggunakan latar langit loh, dengan halte bus. Keren juga, kok bisa kepikiran ya, pakai latar belakangnya langit. Ini kayak kamu bilang tadi ya, ada tuh yang latar belakangnya langit yang apa? Biang lala itu ya. Iya, kalau ini. Ini berarti sepertinya halte bus ya. Iya, kayaknya ini latar belakangnya langit. Oke. Terus yang kedua ini ada minum susu coklat berdua. Ini sebenarnya kegiatan sederhana, simple ya, kayak itu cuman minum susu berdua ya, romantis sih. Cuman kok kepikiran untuk foto kayak gini ya, keren banget. Nah yang ini nih, selain menggunakan teknik minimalis, kedua seniman ini juga menggunakan teknik editing dengan memainkan perspektif. Perspektif itu berarti kayak mainin angle juga kali ya? Iya, jadi sudut pandang dari pandangnya, ya. iya. Jadi dia di pikirannya pengen fotonya kayak gini, makanya dia memainkan perspektif itu selain dengan menggunakan editing. Singing in the rain, bermain-main dengan garis. Sana dong ya. Oh, Umbrella. itu Singing in the Rain. Wah yang ini nih judulnya aja udah romantis banget nih, Singing in the Rain. Fotonya niat ya, hujan-hujan ya, sambil nyanyi gitu. Gak kalah menarik nih yang ini satu lagi, bermain-main dengan garis-garis dan latar belakang. Jadi latar belakangnya tuh keren banget ya, dengan ada garis-garis gini. Terus kayak gitu memang harus kreatif ya kalau foto, biar main minimalis tapi kita harus tetap kreatif. Cute banget ya, ini semua foto-fotonya bisa juga nih jadi referensi atau inspirasi buat kamu dan pasanganmu. Kan pacarmu kan street photographer kan. Nah itu bisa banget diterapin nih. Tadi sih itu, wah sama istri tuh bisa dicoba tuh, yang minum susu coklat berdua gitu ya, itu kita aja taruh di situ ya. Terus yang ini sih yang tantangannya gede tuh, yang latar belakang langit dengan ada halte terus latar belakang langit. Biar nyari gimana caranya biar nggak backlight. Iya. Ya, itu sedang yang Singing in the Rain itu juga keren banget. Kita kan nggak pernah kebayang tuh lagi hujan-hujan yang ambil foto.
Apakah biasanya tuh kita kalau lagi hujan tuh biasanya kita malah berteduh, nggak mikirin apa-apa, kapan redanya ya. Nah ini tapi si dua pasangan kekasih ini malah kepikiran untuk ngambil, wah ini kayaknya momennya bagus nih. Itu luar biasa sih. Jadi memang menurut gue ya si postingan atau feeds di Instagram itu sangat memberikan inspirasi ya, bisa jadi referensi juga. Nah ini ada foto lagi nih, gimana nih Matt? Selanjutnya itu dengan latar belakang dinding dan jendela bisa menghasilkan foto yang indah. Oh jadi latar belakangnya cuma dinding sama jendela aja tapi bisa menghasilkan foto yang indah kayak foto yang tadi tuh yang aku bilang. Iya. Ini kan? Itu keren banget ya, ini juga keren banget sih. Nah ini mereka juga membuat loh foto tersebut seperti bercerita. Ini susah banget ini. Iya sih, Gimana itu caranya sih? dengan cara ngasih foto yang bercerita tapi menjaga Komposisi tadi ya, sederhana yang ya. mana Itu negatif cukup space-nya. sulit sih Itu. emang. Susah banget ini kayaknya, ini emang canggih nih si pasangan ini. Hal ini membuat siapapun lihat karya mereka ini menjadi bermakna. Jadi foto-foto yang ada ini kayaknya nih semuanya ada ceritanya, ada maknanya, jadi dalam nih. Jadi kalau aku sih nih ya, jadi pengen ngeliat foto ini kayak pengen di frame terus pajang di rumah tuh kayaknya mengingat momen-momen indah. Nah ini komposisi warna yang simple, jadi warnanya putih dan hitam, cuma warna putih dan hitam. Konsepnya Sarman ya. Oh iya, Monokrom. suka hitam sih ya, tapi ini kayaknya beda sih ini bagus banget ya. Bisa juga untuk inspirasi pre-wedding nih guys. Jadi pre-wedding juga sekarang ada nggak sih? Ada nggak sih, banyak nggak sih konsep pre-wedding yang minimalis gitu? Ada sih pasti. Banyak ya? Beberapa kan ada yang nggak mau terlalu banyak background yang Oh, mengganggu iya, latar iya, belakang. iya. Jadi cuman misalnya dia mau lebih ke subjeknya, mereka berdua yang ditonjolin, jadi belakangnya nggak terlalu banyak kan. Nah ini juga ada memainkan arsitektur yang unik. Wah, Emang sih efeknya ke minimalis tuh nggak cuman ke ini ya, tapi bisa ke arsitektur, ke landscape. kayak foto kamu tadi tuh yang di Ciputra itu kan ada tangga yang unik tuh kan, menurut saya sih unik tuh, tangganya bentuknya gitu, terus udah gitu tengah-tengah ada lampu yang unik juga. Ada aja nih ya Bisa idenya. merambat ke Mana-mana ya. lain. Nah Ada ini aja latar ide. belakang pintu jendela juga bisa. Ternyata kita nggak perlu jauh-jauh nih cari foto. Wah kita ini yuk hunting lokasi buat foto. Siapa tahu di rumah kita atau di kantor kita atau di kamar kita cuma menggunakan background pintu sama jendela bisa bagus juga. Seharusnya nih bisa jadi inspirasi yang bagus banget buat kita semua. Dan tunggu nih, ada yang lebih penting lagi setelah yang satu ini. Kalau nggak mau foto natural gitu aja, tapi jangan terlalu terlihat ini editing banget Iya, gitu iya, kan, iya. kayak jadi kayak Cam Talkers, kita sering mendengar ungkapan less is more, dan ini sangat tepat untuk menggambarkan genre fotografi minimalis. Jenis fotografi ini, bila dieksekusi dengan baik, bisa menjadi cara yang sangat sederhana, terlihat sangat dramatis untuk menangkap sebuah. Dan berikut ini adalah tips bagaimana memahami serta membuat sebuah foto minimalis. Pertama, Anda wajib memahami minimalis. Minimalis adalah gaya yang digunakan oleh banyak seniman abad ke-20 dengan menggunakan jumlah minimum pada komponen seperti warna, bentuk, garis, tekstur. Yang kedua yaitu keep it simple, alias dibuat sesederhana mungkin. Memahami minimalis adalah memahami kesederhanaan. Sebelum mengambil gambar, luangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang akan disertakan dalam gambar dan apa yang akan dibuang keluar dari frame. Ruang di sekitar subjek menonjolkan keunggulan objek, sehingga perlu untuk memperbesar atau memotong bagian yang tidak diperlukan. Yang berikutnya yaitu komposisi. Elemen komposisi yang kuat pada foto minimalis benar-benar kunci dalam meningkatkan dampak dari foto. Komposisi yang kuat juga dapat menggabungkan struktur persegi dan garis. Cam Talkers, pastikan untuk fokus pada objek, dan jika mungkin, pilih kedalaman foto yang akan membuat objek tersebut menonjol. Hal ini akan menambah foto dan meningkatkan dampak bagi orang yang melihatnya. Yang keempat yaitu warna. Penggunaan warna dalam fotografi minimalis sangat jelas.
Dan itu adalah alat yang sangat berguna ketika mengambil gambar yang kuat dan berbicara namun sederhana. Pada banyak foto minimalis yang ditekankan dalam foto adalah warna. Dalam hal ini, semakin terang semakin baik. Camtalkers juga dapat mencoba dengan menggunakan cahaya yang tersedia untuk membuat foto semakin menarik dengan warna yang terdapat dalam momen yang Anda ambil. Lalu yang berikutnya yaitu garis tegas. Dalam cara yang mirip dengan penggunaan warna dalam fotografi minimalis, efektivitas barisan garis dalam foto dapat menjadi kekuatan vital dalam menambah gambar ketika objek yang diambil sangat terbatas. Pertimbangkanlah mana garis paling tegas dan kuat. Misalnya dari tengah foto dan mengarah ke jauh tepi, atau dari sudut ke titik tengah foto. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita inginkan agar penikmat foto bisa tertarik pada gambar yang kita ambil. Untuk itu, Anda perlu lebih dari sekedar permukaan atau tekstur yang menarik, tetapi juga cara mengambil gambar dengan menarik. Cobalah untuk menggunakan cahaya untuk meningkatkan tekstur, untuk menghasilkan kontras warna sehingga orang yang melihatnya bisa merasakan apa yang mereka lihat. Buka mata setelah mempelajari beberapa contoh foto minimalis. Nah, kita sudah mendekati penghujung acara kita. Pengen tahu nih rencana Mita berikutnya nih apa nih? Rencana ke depan ya? Iya. Ya kurang lebih sih kayak mau lebih belajar lagi ya buat nguasain itu tadi semua genrenya. Terus biar bisa jadi lebih terinspirasi lagi sih. Inspirasi buat semua fotografer sih. Calon fotografer juga sih. Jadi kayak ya biar lebih sukses sama hobi fotografi aku ini sih. Ngomong-ngomong inspirasi sama calon fotografer, ada nggak sih nih kita simpulkan lah gitu tips-tips dari Mita? Tips-tipsnya itu paling yang pertama memahami dulu ya tim minimalis itu apa sih? Yang tadi aku jelasin ya. Udah kita bahas tadi ya. Terus paling yang kedua itu ya yang aku tegasin banget itu tadi kayak keep it simple. Jadi mau munculin warna apapun misalnya pengen ada itemnya nih jangan putih semua, itu tetap harus komposisi kesederhanaannya itu harus tetap muncul ya. Terus yang itu komposisinya, jadi itu komposisi yang pas itu baru bisa ngasilin gambar yang sempurna biasanya. Terus warna, jadi ya tadi yang aku bilang warna kalau mau bermain dengan warna juga nggak apa-apa, tapi tetap biasanya sih background yang itu lebih diutamakan sih, jadi jangan terlalu banyak warna buat tetap munculin kesederhanaan komposisi itu. Terus garis tegas, mungkin garis tegas tuh kayak tadi juga ya memanfaatkan elemen arsitektur bisa ya kayak dinding-dinding yang tadi udah bergaris gitu sih kurang lebih. Terus touchy feeling itu kayak harus lebih feelingnya tuh harus kuat gitu ya, harus lebih berperasaan gitu. Wah ini kayaknya harus bener-bener ngambilnya tuh dengan suasana kayak gini harus gini nih, harus nggak bisa sembarang foto aja deh. Bisa cekrek aja gimana nanti ya. Oke bagus, ya bisa nih nggak bakal hasilnya nggak bakal maksimal ya. Iya maksimal. Terus buka mata. Ya lihat sekeliling lah, maksudnya lihat sekitar. Ini kayak berlaku buat semua fotografer ya. Kita harus aware cuma minimalis fotografi ya kayak. Terus editing itu juga penting sih, kayak kalau nggak mau fotonya natural gitu aja, tapi jangan terlalu terlihat. Akan bisa jawab semua, karena pasti merudul. Kalau bahasa Sunda teh merudul, banyak sekali yang bertanya sama kita ya. Thank you banget ya, Mita udah datang ke sini, sudah menginspirasi kita semua dan bermanfaat nih pasti buat Camtalkers semua nih. Kalau mau ada yang ditanya, jangan lupa kirim ke sosial media kita atau ke email kita di bawah ini, dan kita akan ketemu lagi bareng Arlan dan bintang tamu yang gak kalah lebih seru dengan tema-tema yang jauh lebih seru lagi. Sampai jumpa.